Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar buat kalian semua? Semoga baik-baik aja. Oke, untuk di hari ini, minggu ini saya akan paparkan, presentasikan materi kedua atau modul kedua di culinary class untuk akomodasi perhotelan. Yang sebelumnya kita sudah bahas tentang personal hygiene atau personal groomingnya juga bagi seorang food handler atau penjama makanan. Di minggu lalu kita sudah bahas bagaimana menjadi food handler dengan personal hygiene dan personal groomingnya. Ciri-cirinya dan apa saja yang menjadi ketentuan di personal hygiene atau personal groomingnya penjama makanan kita sudah bahas di minggu lalu. Lalu di minggu ini kita akan membahas tentang dengan materi itu struktur organisasi food and beverage product atau struktur organisasi kitchen department yang biasa kita kenal di hotel. Karena orientasinya adalah hotel, kita akan mulai dari leadernya atau seorang manajer di Food and Beverage Product Department, yaitu adalah seorang executive chef atau the leader of kitchen, the head chef, yang bisa kita kenal. Jadi kalau di hotel atau di industri kuliner, di industri F&B, penggunaan kata chef itu untuk seorang manajer ya, untuk seorang manajer di sebuah departemen kitchen. Jadi level-level di bawahnya itu jangan kalian panggil dengan sebutan chef, karena chef itu hanya untuk level on the topnya di kitchen department atau di kulinerinya. Oke, executive chef atau chef itu bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen manajerial yang ada di dapur, seperti membuat menu, membuat resep, lalu menghitung semua biaya bahan makanan yang nanti akan diolah oleh bawah-bawahannya atau timnya, tim operasionalnya, itu semua dipresentasikan atau dipersiapkan, dipreparekan oleh seorang executive chef. Jadi terkesan lebih ke manajerialnya. Nanti dia akan berkomunikasi dengan seorang manajer restoran maupun seorang eh, manajer bar ya. Kalau emang itu bar, lounge, dan banket kalau di hotel. Oke, sudah ada on the top-nya di kitchen itu adalah executive chef atau head chef. Lalu di second liner-nya kita mengenal dengan sebutan show chef atau chef yang bertanggung jawab atas saus. Show chef atau second chef merupakan asisten langsung dari seorang executive chef atau seorang chef di dalam organisasinya. Sebagai wakil, pasti dia menjadi seorang pengganti ketika chef lagi berhalangan atau chef lagi punya keperluan di operasional ataupun lagi libur ya chefnya pasti akan di handle atau akan diamanakan ke second chef atau ke sous chef. Lalu di posisi ketiga di bawah executive chef dan juga sous chef itu ada chef de party. Chef de party dikenal juga sebagai station chef atau line cook yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional di tiap section, di tiap station. Jadi di station kitchen banyak ya. Kemarin kita sudah mengenal apa itu garde manger, apa itu hot kitchen, apa itu pastry and bakery, atau apa itu butcher atau kitchen preparation. Kita sudah mengenal kitchen-kitchen itu dan semua kitchen-kitchen itu akan dikepalai oleh seorang chef de party. Seperti itu. Jadi bisa dibilang station chef. Dialah yang bertanggung jawab atas operasional dari kegiatan kitchen atau kegiatan food and beverage product. Nah, ini sangat berkaitan dengan sous chef karena sous chef di sini juga sebagai jembatan antara chef de party dengan juga seorang executive chef. Jadi menjembatani antara operasional dengan manajerial. Itulah tugas utamanya bagi seorang sous chef atau second chef. Kalau chef de party pasti hanya fokus
dalam operasional saja, tidak terjun ke manajerialnya. Jadi manajerial hanya ditangani atau menjadi tanggung jawab seorang executive chef dan juga seorang sous chef nantinya. Oke, kita lanjut. Di bawahnya chef de partie yang menjadi wakil atau asisten langsung bagi seorang chef de partie, kita mengenalnya dengan sebutan demi chef. Demi chef ini sudah jelas menjadi asisten dan wakil di operasional setiap section kitchen, atau menjadi seorang asisten dan wakil seorang chef de partie di operasional ya. Oke, di bawahnya ada komis atau cook. Nah, komis atau cook ini biasa disebut dengan tim operationnya, menjadi ujung tombak operation kitchen, karena mereka lah yang secara besar mengambil semua kegiatan pengolahan, preparation, hingga presentasi di operasionalnya dapur atau di kulinerinya, di F&B-nya. Komis dan cook inilah yang menjadi tulang punggung operasional kitchen departemen. Semua kegiatan cook atau komis yang dilakukan pasti sangat andil besar dalam operation kitchen. Baik, seperti yang katakan, kalau chef de partie adalah station chef atau chef yang memimpin tiap subdivisi di dapur. Jadi ada hot kitchen, ada cool kitchen, dan ada pastry and bakery yang seperti kita sudah tahu ya kemarin di nama-nama kitchen atau station di F&B product department. Baik, ada satu posisi atau satu line lagi di bawah para seorang chef atau seorang juru masak, ialah steward ya. Walaupun mungkin terkesan ada di bawah naungan seorang juru masak, tapi steward ini bisa kita artikan ia adalah seorang teman bagi seorang juru masak. Dia adalah teman dan sahabat bagi seorang juru masak. Jadi steward ini di bawah naungan F&B department, khususnya di F&B product atau di kitchen department, dengan memiliki tugas serta tanggung jawab ialah membersihkan atau menjaga kenyamanan kebersihan di lingkungan dapur, sekaligus menjadi seorang yang bertugas dalam pencucian, perlengkapan masak, hingga perlengkapan alat hidang yang ada di restoran. Itu adalah tugas dan tanggung jawab bagi seorang steward. Walaupun di organisasinya kita steward itu menjadi di bawah juru masak, tapi sebenarnya steward itu adalah teman kita, satu line dengan juru masak, walaupun hanya tugasnya saja yang agak berbeda dengan seorang juru masak. Seorang juru masak ialah memasak, mengolah, preparation hingga presentasi, sedangkan untuk seorang steward itu menjaga kebersihan, kenyamanan lingkungan dapur, sanitasi hygiene-nya. Walaupun sanitasi hygiene kitchen juga menjadi tanggung jawab bagi seorang juru masak ya. Jangan pernah lupa itu. Kita hanya bekerja sama, membantu sama-sama menjaga sanitasi lingkungan di kitchen atau di dapur kita masing-masing. Lalu ia pun mendapat tugas atau punya tanggung jawab atas pencucian perlengkapan masak hingga perlengkapan alat hidang di restoran. Itulah seorang stewarding atau dishwashing ya, kita biasa sebut. Oke, balik lagi kita review seperti apa sih personal hygiene dan personal groomingnya bagi seorang juru masak atau food handler di industrinya F&B. Personal hygiene berasal dari bahasa Yunani, yaitu personal itu perorangan dan hygiene itu sehat. Jadi kesehatan bagi perorangan ya, atau individual healthy.
Oke, ruang lingkup bagi personal hygiene seorang juru masak itu mulai dari rambut, muka, body, hingga aksesoris yang dipakai. Seperti hanya yang ada di gambar sebelah, walaupun tidak menunjukkan sebuah grooming yang baik, tapi overall, secara umum, performance seorang juru masak atau chef itu mulai dari atas, kita pasti memakai head chef yang berguna untuk menahan rambut kita, menahan keringat kita yang akan mungkin bisa turun ke makanan kita. Lalu yang kedua ada necktie atau dasi. Walaupun jarang ada yang memakai dasi di dunia kuliner, tapi sekarang standarnya juga masih ada yang memakai necktie atau dasi untuk menahan bulir-bulir keringat yang ada di sekujur leher kita, ya, agar tetap terjaga sanitasi hygiene-nya di makanan kita. Lalu yang ketiga ada chef jacket atau baju chef. Kita nyebutnya chef jacket ya. Chef jacket karena lebih terkesan jacket karena lebih punya bahan yang tebal, tidak mudah terbakar, walaupun bisa terbakar tapi tidak mudah terbakar. Yang akan menjaga badan kita dari keselamatan kerja di kitchen area atau di dapur area. Lalu ada apron atau yang biasa mungkin kalian kenal itu celemek. Apron itu celemek ya. Celemeknya mungkin ada yang di pinggang, ada sampai yang di leher. Itu pun untuk menjaga badan kita dari cipratan atau cairan-cairan panas berminyak yang mungkin sering terjadi di dapur. Lalu yang terakhir ada septisus. Sudah pasti ya, kita mengenal sanitasi lingkungan kitchen itu pasti berair, pasti berminyak karena tidak menutup kemungkinan banyak cipratan cairan yang akan tertumpah di lantai dapur. Karena lantai dapur pasti mempunyai karakteristik yang jauh dan sangat berbeda dari lantai-lantai pada umumnya di public area mungkin ya. Nah, jadi kita wajib menggunakan safety shoes. Dengan safety shoes itu pasti dilengkapi dengan anti slip atau anti licin di permukaan bawahnya. Lalu berbahan kulit yang notabene kulit itu tidak mudah terbakar atau tidak mudah meleleh. Kalau kita pakai bahan yang silikon atau yang plastik pasti kan bisa meleleh ya kalau kita terkena hawa panas, bahkan minyak panas kalau tertumpah ke kaki kita pasti bisa something lunak jadinya. Makanya kita harus menggunakan yang bahannya kulit. Lalu di safety shoes-nya seorang juru masak itu mempunyai sebuah pelindung ya, sebuah pelindung baja ringan di atas jari-jari kita atau di punggung kaki kita yang bertujuan untuk melindungi kaki kita dari terjatuhnya barang-barang berat yang mungkin akan terjadi di operasional kitchen itu sendiri ya. Jadi safety-nya, keselamatan kerja di kitchen itu adalah hal yang paling utama yang harus kalian perhatikan. Selain dari segi rasa atau performance kalian ketika memasak. Oke, mungkin di minggu ini kita cukupkan di materi struktur organisasi food and beverage product atau kitchen department. Dengan secara singkat saya jelaskan juga mengenai personal hygiene atau personal groomingnya seorang juru masak. Walaupun tidak terlalu mendetail tapi cukuplah untuk bisa kalian pahami. Lalu saya sudah melampirkan materi juga di e-learning, bisa kalian baca dan bisa kalian sinkronisasi saja untuk materi dan paparan saya di video ini. Terima kasih yang sudah mengklik dan menonton link video ini sampai selesai. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you semua di pertemuan berikutnya.